warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi katsiran wa subhanallahi katsiran wa nashkuru ala dawami katsiran. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana dengan tintanya, hadirin sebangsa dan setanah air. Profesor Dr. Quraisy Shihab mengibaratkan tanah Indonesia laksana sekeping tanah surga yang dihamparkan di persada Nusantara. Ungkapan tersebut mengilustrasikan kepada kita betapa subur dan makmurnya negeri Indonesia, dihiasi dengan pemandangan alamnya yang begitu indah dan eksotik. Namun sayang, 1000 kali sayang, pemandangan tersebut kini sulit kita dapatkan karena telah berubah menjadi situasi yang panas dan gersang, bahkan mengancam kelangsungan hidup alam hayati. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sepanjang 2 tahun belakangan ini telah terjadi lebih dari 2127 bencana alam. Akibatnya, lebih dari 628,568 ribu masyarakat kita yang tinggal di rumah kumuh dan tidak layak huni. Na'udzubillahi min zalik. Bencana alam yang telah terjadi ini hendaknya kita renungkan, kita pikirkan, dan kita cermati, bukan malah menjadi manusia yang sukanya urak-urakan, mabuk-mabukan, nongkrongnya di jalanan, hidup tanpa arah dan tujuan, yang penting bisa makan dan perutnya kenyang. Betul hadirin? Potret ini sungguh sangat memilukan dan menyakitkan hati karena terjadi di negeri yang indah dan melok ini. Atas dasar inilah hadirin, maka tergugah hati saya untuk menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Pembentukan Karakter Generasi Qur'ani demi pencegahan bencana lingkungan, dengan landasan Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Dewan Hakim, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tangan manusia adalah perbuatan yang menimbulkan ketamakan, kemaksiatan, dan dosa-dosa yang menyebabkan alam ini rusak dan binasa. Berkaitan dengan hal itu, Profesor Dr. Quraisy Shihab mengemukakan bahwa bumi ini hanya akan dipusakai oleh orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang salah. Tanah air ini hanya akan dimakmurkan oleh orang-orang yang benar, bukan orang-orang yang sekedar pintar. Indonesia tercinta ini hanya akan dilestarikan oleh hamba-hamba yang taat, bukan manusia-manusia yang bergelimang maksiat. Sebab perbuatan maksiat hanya akan melahirkan kecongkakan dan keserakahan manusia. Betul hadirin? Sebagai bukti, lahan-lahan pertanian telah dirubah menjadi mega-mega proyek,
Gunung-gunung yang rimbun telah disulap menjadi villa-villa megah dan real estate. Lahan-lahan yang subur telah dirubah menjadi komplek-komplek industri. Padahal, maaf, bukan pembangunannya yang tidak kita sepakati. Tolong pemerintah, dalam memajukan pembangunan, perhatikan juga lingkungan hidupnya. Ini semua demi kenyamanan dan keselamatan manusia. Sebab jika limbah industri merajalela, greenhouse effect di mana-mana akan mengakibatkan suhu udara semakin naik dan semakin panas. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar lingkungan tetap lestari dan terpelihara? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan bersama firman Allah dalam Quran Surah Hud ayat 61. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Khalid Abdurrahman Al-Laki dalam Sofatul Bayan Lima'anil Quran menafsirkan ayat tersebut. Allah menciptakan manusia dari tanah, tinggal di atas tanah, dan berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan tanah berupa alam raya ini. Memang sudah banyak orang yang mulai peduli dengan lingkungannya, sehingga di negeri kita ini banyak bermunculan organisasi dan lembaga swadaya masyarakat yang selalu mengkampanyekan tentang pentingnya menjaga alam. Namun sayang, seiring dengan perkembangan sains dan teknologi, tidak kalah banyaknya watak-watak perusak, watak-watak pencemar, dan watak-watak eksploitator. Hadirin, perlu kita ingat, if the habitat with care will give function, but if not, will make this story. Jika kita ramah kepada alam, maka alam pun akan ramah kepada kita dan berdaya guna. Sebaliknya, jika kita merusak alam, maka bencana dan malapetakalah yang akan menimpa kita. Demikianlah ungkapan Edward Buckle dalam bukunya History of Civilization in England. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila kita beriman dan bertakwa kepada Allah, yaitu mau melaksanakan amanah menjaga alam raya ini, maka Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi berupa kemakmuran dan insya Allah jauh dari berbagai bencana dan mudarat. Sebelum saya menutup syarahan ini, saya akan menyelipkan sebuah syair agar selalu terpatri di sanubari dan terkenang indah di memori. Wahai rakyat di negeri ini, jangan biar hutan digunduli, tanam pohon reboisasi agar lingkungan tetap lestari. Banyak sudah penyebab polusi, limbah dari pabrik industri, asap mengepul setiap hari karena kita kurang peduli. Wahai para hadirin semua, jangan lupa pakai maskernya agar penyakit tidak mewabah. Virus corona dapat dicegah, virus corona dapat dicegah. Pohon dadap di tepi laman, mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq.